Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat hikmah yang beriman, kalian sudah pasti tidak asing lagi bukan dengan istilah yang satu ini? Surga di telapak kaki ibu. Sudah sangat sering bukan kita mendengar istilah itu? Ketika mendengar kalimat tersebut, kita sudah pasti berpikir bahwa sesungguhnya jalan surga sangatlah dekat bagi diri kita. Namun, apakah selama ini pernah terpikirkan oleh kita untuk mengejar surganya Allah melalui ridho ibu? Sudahkah kita benar-benar berbakti kepada ibu kita? Sahabat hikmah yang beriman, pada video kali ini, Mimin akan menyampaikan beberapa riwayat kisah yang semoga saja bisa menjadi teladan bagi kita untuk senantiasa menghormati dan mentaati orang tua kita, lebih utamanya seorang ibu. Namun sebelum dilanjut, mari kita sama-sama membangun channel ini dengan menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, lalu like, komen, dan share video ini jika menurut kalian bermanfaat. Mari kita bersama-sama menebar kebaikan dan berbagi pengetahuan. Dikisahkan, pada masa Nabi Musa alaihissalam, ada seorang lelaki yang saleh dari kalangan Bani Israel. Ia mempunyai seorang istri dan anak yang masih kecil. Ketika ia sakit dan merasa waktu ajalnya telah dekat, ia membawa satu-satunya ternak yang dimilikinya, yaitu seekor anak lembu atau sapi, dibawanya ke hutan. Kemudian ia berdoa, "Ya Allah, aku titipkan anak lembu ini kepadamu untuk keperluan anakku jika ia telah dewasa." Setelah itu, ia melepaskan anak lembu tersebut, yang segera saja lari ke dalam hutan. Lelaki itu menceritakan kepada istrinya tentang lembu tersebut, dan tak lama berselang, lelaki itu meninggal dunia. Sedangkan anak lembu itu sendiri hidup secara liar di dalam hutan tanpa pengembala. Jika ada orang yang melihat dan menemukannya, lembu itu segera berlari ke dalam hutan dan tidak pernah bisa ditemukan. Setelah anaknya menginjak remaja, anak itu menjadi seorang yang saleh seperti ayahnya dan sangat taat kepada ibunya. Waktu siang harinya digunakan untuk bekerja mencari kayu di hutan dan menjualnya di pasar. Uang hasil penjualannya dibagi menjadi 3, sepertiga untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari, sepertiga diberikan kepada ibunya, dan sepertiga sisanya disedekahkan di jalan Allah. Waktu malamnya pun juga dibaginya menjadi 3, sepertiga malam yang pertama untuk menjaga ibunya, sepertiga pertengahan untuk tidur atau istirahat, dan sepertiga terakhir untuk beribadah kepada Allah hingga pagi menjelang. Suatu ketika, sang ibu memanggil putranya tersebut dan berkata, "Wahai anakku, ayahmu telah meninggalkan warisan seekor anak lembu yang dititipkan kepada Allah di hutan. Pergilah engkau ke dalam hutan dan berdoalah kepada Allah, Tuhannya Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, dan Yakub, agar dia mengembalikan titipan ayahmu tersebut kepadamu. Ciri-cirinya, anak lembu itu berwarna kuning, dan jika tertimpa cahaya matahari, maka akan berkilau laksana emas." Anak itu segera pergi ke hutan memenuhi perintah ibunya, dan ketika ia melihat seekor lembu yang berwarna kuning, yang tentunya telah menjadi lembu dewasa yang besar, ia segera berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana doa yang diajarkan ibunya. Usai berdoa, ia berkata kepada lembu tersebut, "Wahai lembu, aku panggil engkau demi Tuhannya Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, dan Yakub. Segeralah engkau datang kemari." Lembu itu pun segera berlari mendekatinya dan berdiri tegak di hadapannya. Lalu pemuda itu memegang lehernya dan menuntunnya pulang. Tanpa disangka-sangka, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang lembu berbicara kepadanya, "Wahai anak muda yang taat kepada ibumu, naiklah engkau ke atas punggungku agar meringankan beban perjalananmu." Walau sempat terkejut dengan berbicaranya lembu itu, pemuda itu berkata, "Ibuku tidak menyuruhku untuk mengendaraimu, tetapi beliau menyuruhku untuk memegang lehermu dan menuntunmu pulang ke rumah ibuku." Sang lembu berkata lagi, "Demi Tuhannya Bani Israel, jika engkau bermaksud mengendaraiku, tentu engkau takkan bisa melakukannya, karena ibumu tidak memerintahkan seperti itu. Wahai anak muda, seandainya engkau memerintahkan bukit itu untuk berpindah, tentulah bukit itu akan berpindah. Semua itu karena taat dan baktimu kepada ibumu." Pemuda itu tidak menanggapi pujian sang lembu tersebut dan terus menuntunnya pulang dan menyerahkan kepada ibunya. Sesampainya di rumah, sang ibu berkata, "Hai anakku, engkau miskin dan tidak memiliki harta apapun. Berat bagimu untuk mencari kayu di hutan setiap harinya dan tetap menjalankan salat di malam harinya. Karena itulah, juallah lembu ini di pasar." "Berapa harus saya jual lembu ini, wahai ibu?" tanya sang pemuda. 3 dinar, dan jika tidak sejumlah itu, janganlah dijual sebelum bermusyawarah denganku," jawab sang ibu. 3 dinar adalah harga yang wajar untuk seekor lembu pada saat itu. Kemudian pemuda itu menuntun lembunya ke pasar. Akan tetapi, sebelum sampai di pasar, ada seseorang yang mencegat langkahnya dan berkata, "Berapakah engkau akan menjual lembu ini?" 3 dinar, jawab sang pemuda. Kemudian lelaki itu berkata, "Lembu ini sangat bagus. Biarlah aku membelinya seharga 6 dinar. Ibuku memerintahkanku untuk menjualnya seharga 3 dinar. Jika engkau ingin membayarnya 6 dinar, aku harus meminta ridho ibuku dahulu," kata pemuda itu. "Tidak usahlah meminta ridha ibumu, bukankah itu sudah melebihi harga yang diinginkannya?" Lalu pemuda itu menjawab, "Andai kata engkau membeli dengan uang emas seberat lembu ini, aku tidak bisa menerimanya jika ibuku belum meridhoinya. Biarkanlah aku pulang terlebih dahulu untuk meminta ridha beliau." Kemudian ia pulang lagi dan menceritakan kepada ibunya apa yang dialaminya. Kemudian sang ibu berkata,
"Baiklah kalau begitu, juallah lembu ini seharga 6 dinar." Sang pemuda kembali menuntun lembunya ke pasar. Sebelum sampai di sana, lelaki yang tadi telah menunggunya dan berkata, "Lembu milikmu itu semakin menarik saja. Biarlah aku membayarnya seharga 12 dinar, dan engkau tidak perlu pulang balik lagi kepada ibumu." Pemuda itu menjawab, "Ibuku telah ridha dengan harga 6 dinar, jadi bayarlah dengan seharga itu." "Tidak bisa," kata lelaki itu. "Tidak sepantasnya jika aku bayar dengan seharga 6 dinar. Aku berbuat zalim jika aku tidak membayar seharga 12 dinar." Lalu pemuda itu berkata, "Kalau begitu, biarlah aku pulang terlebih dahulu untuk meminta ridho ibuku." Kemudian pemuda itu kembali lagi kepada ibunya dan menceritakan lagi apa yang telah dialaminya. Mendengar penjelasan anaknya itu, sang ibu berkata, "Yang datang kepadamu itu adalah malaikat yang ingin mengujimu. Jika engkau bertemu lagi dengannya, tanyakan kepadanya, apakah lembu ini boleh dijual?" Ketika sang pemuda kembali ke pasar dan bertemu dengan lelaki itu, yang tak lain adalah malaikat, sang pemuda menyampaikan pertanyaan sang ibunya. Kemudian sang malaikat berkata, "Sungguh aku diperintahkan oleh Allah untuk memberitahukan agar kalian mempertahankan lembu itu. Suatu saat nanti akan terjadi pembunuhan di kalangan Bani Israel, dan Nabi Musa bin Imran akan membutuhkan lembu ini. Jika mereka datang untuk membelinya, janganlah dilepaskan atau dijual, kecuali dengan harga emas seberat timbangan lembu itu." Dan benar saja, ketika terjadi peristiwa pembunuhan misterius di kalangan Bani Israel, Nabi Musa alaihissalam atas perintah Allah mensyaratkan menyembelih seekor lembu dengan spesifikasi tertentu, sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 67-73. Kemudian lembu tersebut dibeli oleh Bani Israel dengan harga yang telah dipesankan oleh malaikat tersebut. Dalam beberapa riwayat lain juga mengisahkan tentang seorang pemuda yang sangat mentaati ibunya, yaitu Uwais Al-Qarni. Seperti yang tertera dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW bersabda bahwa sebaik-baiknya tabi'in atau pengikut adalah seorang lelaki yang biasa dipanggil Uwais. Nama lengkapnya adalah Uwais Al-Qarni. Dia seorang yatim dan hanya tinggal bersama ibunya yang sudah tua dan lumpuh di Yaman. Uwais juga memiliki penyakit belang di tubuhnya. Uwais dan ibunya adalah keluarga fakir. Dikutip dari buku Kisah Kehidupan Uwais Al-Qarni Sang Penghuni Langit Kekasih Tuhan Semesta Alam, karya Muhammad van Destra, Uwais adalah sosok pemuda yang saleh dan sangat memuliakan ibunya. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Pada suatu saat, Uwais meminta izin kepada ibunya untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW yang saat itu berada di Madinah. Ibunya pun mengizinkan dan berpesan kepada Uwais agar cepat pulang karena merasa sakit-sakitan. Sesampai di Madinah, Uwais langsung menuju rumah Rasulullah. Namun sayang, Uwais tidak bisa menemui Rasulullah sebab beliau sedang di medan perang. Teringat pesan sang ibu agar lekas kembali ke Yaman, Uwais dengan terpaksa pamit kepada Siti Aisyah radhiyallahu an, istri Rasulullah yang ketika itu ada di rumah. Dan tak lupa ia menitipkan salam untuk Rasulullah SAW. Dan kisah lain dari Uwais Al-Qarni adalah senantiasa memenuhi keinginan ibunya. Sang ibu yang sangat tua sangat ingin sekali pergi haji. Padahal dengan kondisi yang ketika itu tak ada uang, Uwais Al-Qarni merasa berat untuk memenuhi keinginan sang ibu. Dari Yaman, perjalanan ke Mekah sangatlah jauh, melewati padang tandus yang sangat panas. Orang-orang yang pergi ke Mekah biasanya menggunakan unta untuk membawa banyak perbekalan. Uwais Al-Qarni terus berpikir untuk mencari jalan keluar agar ibunya bisa berangkat ke tanah suci. Kemudian dia membeli seekor anak lembu, dan Uwais juga membuat kandang di puncak bukit. Setiap pagi ia bolak-balik menggendong anak lembu tersebut untuk naik turun bukit, dan tak sedikit orang yang menganggap aneh tindakan Uwais tersebut. Setelah 8 bulan berlalu, berat lembu Uwais telah mencapai 100 kg, dan otot-otot Uwais menjadi kuat karena telah menggendong lembu tersebut setiap hari naik turun bukit selama 8 bulan. Dan saat tiba musim haji, Uwais merasa otot-ototnya sudah kuat dan siap mengangkat beban yang berat. Dia pun menggendong sang ibu dari Yaman ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Di tanah suci, Uwais Al-Qarni tetap dengan tegak menggendong ibunya wukuf di Arafah dan tawaf di Ka'bah. Di depan Ka'bah, air mata sang ibu tumpah. Uwais pun berdoa, "Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku." Mendengar doa Uwais tersebut, sang ibu merasa heran. Mengapa dia tidak meminta ampunan terhadap dosanya sendiri? Kemudian sang ibu berkata, "Bagaimana dengan dosamu?" Segera Uwais menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia untuk Uwais. Penyakit belang di tubuh Uwais seketika itu juga sembuh, dan hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya. Sungguh sangat mulia sekali Uwais Al-Qarni. Ia senantiasa rela melakukan apapun untuk selalu memenuhi keinginan ibunya. Bahkan dalam riwayat lain juga dikisahkan, Rasulullah SAW sempat berpesan kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib untuk mencari Uwais Al-Qarni. "Carilah ia, Uwais Al-Qarni, dan mintalah kepadanya agar memohonkan ampun untuk kalian," sabda Rasulullah seperti diriwayatkan dalam hadis Sahih Muslim. Kemudian Rasulullah juga menyebutkan ciri-ciri Uwais, yakni tanda bulatan putih di tengkuknya atau sisa penyakit belangnya. Pada akhirnya, Umar dan Ali berhasil menemukan Uwais, dan seperti pesan Rasulullah SAW, Umar dan Ali meminta Uwais agar mendoakan mereka supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa tahun setelah bertemu dengan Umar dan Ali, Uwais pun wafat, dan masyarakat Yaman ketika itu heran sebab banyak sekali orang yang berebut untuk memandikan, mensolatkan, dan menguburkan jenazah Uwais.
hadis, banyak yang meyakini bahwa orang-orang yang berburuk mandikan, mensolatkan, dan menguburkan jenazah Uwais Al-Qarni adalah para malaikat, yakni para malaikat yang diturunkan ke bumi hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Nah, bagaimana sahabat hikmah? Sebuah kisah yang sangat menginspirasi, bukan? Sosok seorang ibu sebenarnya adalah malaikat bagi kita, dan tentunya kita harus selalu taat dan berbakti kepada beliau, sebagaimana yang diterangkan dalam hadis Nabi SAW dari Mikdam bin Ma'di Ya'krib radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yusikum bi ummahatikum salasan, Innallaha yusikum bi abaikum, Innallaha yusikum bil aqrabi fal aqrab. Sesungguhnya Allah berwasiat 3 kali kepada kalian untuk berbuat baik kepada ibu kalian. Sesungguhnya Allah berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada ayah kalian. Sesungguhnya Allah berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada kerabat yang paling dekat, kemudian yang dekat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam Al-Quran juga diterangkan, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Quran Surah Al-Isra ayat 23. Sahabat hikmah yang beriman, ingatlah selalu kasih sayang ibu, berdoalah untuknya, dan cintailah beliau sepanjang masa. Sekian video kali ini, terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya, lalu like, komen, dan share video ini jika menurut kalian bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.